Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, para jamaah Masjid Al-Ikhlas Perumahan Villa Dharma yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah atas rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa melaksanakan kembali kajian fikih dalam kitab Safinatun Najah dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan amaliyah kita ini senantiasa dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan amalan sholihan makbulan indahu. Oleh karena itu, mari kita awali kajian kita pada malam hari ini dengan membaca suratul Fatihah dan disambung dengan membaca sholawat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. Alhamdulillahirabbil alamin. Para jamaah monggo dibuka kitab. Insyaallah masih ingat ya. Ngantos halaman sampai pada halaman berapa? 11 ya. Informasi ini enten jamaah sing bakdo sedo nggih. Manten sedo. Oh nggih. Istrinya Pak Suna. Kita bacakan Fatihah nggih untuk beliau. Mudah-mudahan semua amal baiknya, amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan semua khilaf, kesalahan, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan tempat
yang maqam mahmudah di alam barzah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Faslun fasal. Tashdidatul Fatihati menerangkan tentang syiddah-syiddahnya huruf yang ada di dalam surat Al-Fatihah. Syiddah-syiddahnya huruf yang ada di dalam surat Al-Fatihah itu arba'a asyarota, ada 14. Jadi fasal ini masih ada kaitannya dengan Al-Fatihah. Ini memang penting karena ya sabda baginda Nabi itu kan la sholata liman lam yaqra fatihatal kitab. Jadi tidak sah sholat seorang itu kalau tanpa membaca surat Al-Fatihah. Nah, membaca surat Al-Fatihah sendiri itu harus pas. Harus pas itu maksudnya ya harus fase sesuai dengan huruf-hurufnya yang kemarin sudah kita bahas. Di antara syaratnya itu mura'atu hurufiha, menjaga huruf-hurufnya. Kemarin huruf-huruf Al-Fatihah itu sejumlah 138. Dan ini kaitannya dengan Fatihah juga, itu mura'atu tasydidatiha, menjaga syiddah-syiddahnya huruf yang ada di dalam surat Al-Fatihah. Nah, syiddah-syiddahnya huruf yang ada di dalam surat Al-Fatihah itu ada 14. Kenapa kok ini penting dan bahkan dibahas dalam satu fasal tersendiri? Salah satu di antara penjelasannya, syiddahnya huruf itu merupakan hayatul huruf. Hayatul huruf itu keadaan huruf yang disida itu sendiri. Keadaan huruf yang disida itu ada kaitannya dengan makna yang terkandung dalam lafadznya. Jadi nanti satu contoh. Iyyaka. Iyyaka itu kan ada syiddahnya. Kalau iyyaka syiddahnya itu tidak dibaca, maka artinya juga berbeda. Jadi kalau iyyaka dibaca dengan syiddah, iyyaka itu artinya kepada engkau. Kepada engkau yang maksud kepada engkau ya Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'budu kita menyembah. Tapi kalau iyyaka tidak dibaca tasydidnya menjadi iyaka, itu maknanya du'u syamsi. Du'u syamsi itu cahayanya matahari. Ya coba kalau misalkan tidak dibaca syiddahnya nanti jadi apa maknanya? Misalkan iyaka tidak dibaca syiddahnya berarti iyaka na'budu, berarti cahaya matahari, kepada cahaya matahari kita menyembah. Jadi wong ajusi akhirnya. Itu pentingnya napa? Syiddah. Sehingga sebisa mungkin ketika huruf dalam surat Al-Fatihah itu ada syiddahnya, itu dibaca. Nah, nanti akan dibredel, dibahas secara rinci huruf-huruf yang ada dalam surat Al-Fatihah itu yang ada syiddahnya. Boleh dibaca syiddah, boleh dibaca tasydid, gitu ya. Yang pertama, bismillahi.
yaitu pada lafadz bismillahi, millah fauqal lami, yaitu yang disyiddah itu maksudnya fauqal lami, di atas huruf lam. Huruf lam yang terdapat dalam lafadz jalalah. Bismillahi, millah, harus begitu. Sebab nek enggak katut atau kalau tidak terbaca syiddahnya menjadi bismillah. Bismillah itu dalam lafadz jalalah ya. Kalau tidak terbaca syiddahnya berarti sama dengan menghilangkan satu huruf lam. Pertemuan sebelumnya insya Allah pernah saya sampaikan, di antara faedah syiddah itu seakan-akan menggabungkan dua huruf menjadi satu, double. Jadi double. Nah, bacanya juga harus didouble. Kalau tidak double maka hilang salah satu hurufnya. Contohnya dalam lafadz jalalah, lafadz Allah. Itu misalnya bismillah, lahnya ini tidak bermakna Allah, tapi bermakna Tuhan secara umum. Berasal dari lafadz ilahun. Ilahun, bismi ilahun. Iku bacanya tidak disyiddah. Akhirnya dengan menyebut Tuhan, Tuhan pada umumnya, bukan Tuhan yang tertentu, yaitu Allah. Tapi dibaca huruf syiddahnya bismillahi. Nah itu sudah betul. Yang dimaksud adalah Allah dengan menyebut nama Allah. Ini penting. Jadi yang pertama huruf atau lafal-lafal atau huruf-huruf dalam surah Fatihah yang disyiddah yaitu Allah, bismillahi fauqal lam. Kemudian yang kedua ar-Rahmani, masih dalam bismillah ya, rangkaian lafadz bismillah atau kalimah bismillah, yaitu ar-Rahmani. Huruf apa yang disyiddah? Fauqar ra'i, yaitu di atas huruf ro. Kalau ini ar-Rahmani, syiddahnya itu karena lafadz Rahman itu kemasukan alif lam. Nah, dalam ilmu tajwid, alif lam ini namanya alif lam syamsiyah. Karena ada alif lam qamariyah, ada alif lam syamsiyah. Nah, karena ini alif lam syamsiyah itu bacanya langsung masuk ke huruf ro. Ar-Rahmani. Kalau tidak dibaca tasdid roknya, jadi bismillahirrahmanirrahim, tidak membaca tasdid pada huruf ro, itu berarti seakan menghilangkan alif lam syamsiyah. Apa faedahnya? Alif lam ini kalau secara ilmu nahwu ini adalah al-ta'rif. Al-ta'rif itu salah satu alamat huruf makrifat. Lah makrifat itu faedahnya menandai bahwa yang di situ tuh terkhusus, sangat terkhusus. Ar-Rahman, kalau ada al-ta'rifnya, Ar-Rahman ini yang dimaksud adalah Allah. Jadi zat yang maha pengasih atau zat yang maha penyayang, yang dimaksud zat yang maha penyayang di sini adalah Allah Subhanahu wa taala, karena ada al-ta'rifnya. Tapi kalau al-ta'rifnya tidak ada, ini bisa jadi yang dimaksud bukan Allah. Walaupun artinya itu Rahman itu zat yang maha penyayang. Karena hilang al-ta'rifnya, bisa jadi yang dimaksud banyak, misal orang juga banyak yang yang punya sifat kasih sayang manusia, atau mungkin bisa jadi binatang juga bisa punya sifat kasih sayang. Seorang hewan induk itu pasti punya
kasih sayang kepada anaknya. Jadi kalau tanpa alif lam itu bisa bermakna nakiro. Siapapun dan apapun bisa jadi. Tapi kalau ada al ta'rifnya, yang dimaksud di sini adalah terkhusus kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga salah satu faedahnya tasdidnya ro di sini itu di situ. Ar-Rahman, yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ar-Rahim, tasdid fauqar ra juga. Jadi Ar-Rahman, Ar-Rahim. Jadi kalau digabung Bismillahirrahmanirrahim. Nah, begitu. Dicoba ya. Moga dicoba bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi. Ya. Ro itu memang walaupun ada yang apa? Yukarrir atau mengulang-ulang roknya ketika disyadid itu dengan jelas, itu ada yang begitu atau yang melafalkan seperti itu. Ada yang seakan-akan rodok pelat, ro, ri, ru, tapi tetap ada getarannya. Ada yang getarannya itu jelas, ro, ri, ru. Nah kalau misalkan di sini harus lebih jelas lagi, roh, lebih jelas itu ada tahanannya, ar-roh gitu. Kalau misalnya dapat ar-roh gitu, tidak apa-apa, itu sabah saja. Sabah itu madhab dalam kiroah, madhab dalam baca Al-Quran. Ada yang ar-roh, ada yang ar-roh begitu. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Coba lagi. Ya, penting buatan nah itu kayak gereng akhirnya. Selanjutnya alhamdulillah, sama dengan bismillah, yaitu fauqa lamil jalalah. Syiddahnya itu ada di atas lam jalalah. Lillah, sama dengan bismillah. Selanjutnya Rabbil alamin. Fauqal ba'i ada di atas huruf ba. Rabbi. Jadi harus ada tekanannya, Rabbi. Nah, tidak boleh Robi. Robi. Robi itu kalau misalkan rohnya itu fil amr, roh, lihatlah, bi kepada saya, jadi lihat saya, begitu artinya. Tapi kalau Rabbi, yang dimaksud adalah Allah sifatnya yang memelihara. Rabbi tarbiyah. Tarbiyah itu makanya artinya tarbiyah itu pendidikan. Tarbiyah itu pendidikan. Lah, Rob dari kata Rabbi. Rabbil alamin. Jadi harus ditekan. Ar-Rahman fauqar ra'i. Huruf berikutnya yaitu pada lafadz Ar-Rahman. Ar-Rahman yang setelah bismillah, yang atas tadi Ar-Rahman dalam lafadz bismillah. Kalau yang ini Ar-Rahman itu setelah bismillah, berarti ayat berapa biasanya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, ayat 3 ya. Fauqar ra'i, di atas huruf ra. Ar-Rahimi fauqar ra'i, sama dengan bismillah tadi. Maliki yaumid dini. Nah ini fauqad dali,
yaitu huruf dal dalam lafadz maliki yaumiddin yang berada di fauqad dali, ya, syiddahnya berada di atas huruf dal. Sama bacanya juga harus ada tekanannya, dalnya yaumid, begitu. Maliki yaumid. Nah ini berikutnya. Iyaka. Ya, iyaka. Harus ada tekanannya. Kalau tidak, wah maknanya wow ini. Baina sama wasumur syat ini. Jadi sangat melenceng jauh. Kalau iyaka yang dimaksud adalah kepada engkau ya Allah saya menyembah. Tapi kalau iyaka yang dimaksud adalah sinar matahari. Berarti kepada sinar matahari, na'budu, kita menyembah. Ya, ini sangat melenceng sekali. Makanya kalau dalam syarahnya ini, kalau memang sudah tahu ketentuan-ketentuan seperti ini, kemudian kok disengaja, bacanya itu salah, tapi disengaja, maka ini bisa dihukumi murtad. Jadi sudah tahu, bahkan sudah tahu artinya, kemudian kok disengaja, ini bisa dihukumi murtad. Kenapa? Karena secara makna itu sangat melenceng sekali. Iyaka dan iyaka. Jadi iyaka na'budu fauqal ya'i, syiddahnya di atas huruf ya. Coba nggih sarang-sarang. Soalnya ini rawan ya. Iyaka. Monggo. Iyaka. Lagi iyaka. Iyaka. Nah, sing penting itu manjing. Napa nggih manjing itu? Manjing itu sudah kena walaupun enggak sempurna. Tadi misalnya umpama nggih kok bacaan sing pas iku iyaka, dadak ada yang baca iya, sudah ada tekanannya, cuman hanya sedikit sekali iyaka, itu udah enggak apa-apa, sudah manjing tadi itu, sudah wis kena bisa. Tapi nek gak ono tekanane blas, nek iyaka, nah ini kan gak ono tekanane blas, nah ini masih belum masuk pada istilah tasydid tadi itu. Sama huruf-huruf yang tadi itu, yang ada syiddah-syiddahnya atau tasydidnya itu, sing penting manjing, sing penting mancik, sing penting kena. Walaupun itu hanya ringan sifatnya, sing penting kena. Ihdinas, wis kena kan? Ihdinas bismillah ya sangat mudah sekali. Bismillah ambek bismillah ya kan jauh. Artinya gampang. Wis jelas kena bismillah. Nek iyaka iki kadang ya kena, kadang enggak. Lah ini perlu dibiasakan. Tapi malah nggih iyaka. Enggak. Betul. Wa nek sing napa? Iyaka. Nah, nomor pinten iki, Bang? Iyyaka na'budu fauqal ya'i. Tasydidnya berada di atas huruf ya. Nah, ada lagi yang tasydidnya berada di huruf ya, yaitu apa? Wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka fauqal ya juga. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Monggo. Lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Selanjutnya sirotol ladina. Syiddahnya di mana?
fauqal lami, yaitu di atas huruf lam. Siratal la. Selanjutnya an'amta. Ini kemarin sudah saya singgung, awas kebalik. Ainnya itu yang kedua. Terkadang saking fasih ainnya nggak ngarep. An'amta kuali. Nah ini hati-hati. Jadi yang betul an'amta. An'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Lah ini walau dhalin. Nah, dalam satu kalimat walad dhalin itu ada dua huruf yang ditasydid. Huruf apa saja? Fauqad dad, yaitu di atas huruf dad, wal lami, dan di atas huruf lam. Nah, ini juga rawan. Jadi apalagi huruf dad itu musaqqal. Jadi dad itu kan do begitu ya, ada tekanannya. Walau jadi seakan-akan lek balon itu disebul sampai meledos. Tawar gitu ya. Walau ada tekanannya. Walau do yang dot, yang lam itu sebelum masuk ke huruf lam, donya ini bacaannya dipanjangkan sepanjang 3 huruf. Walau do baru masuk lam. Don gitu. Walau dolin. Jadi bacaan apa namanya? Mat wajib musaqqal kalimi. Nah, karena mat wajib, maka panjangnya hukumnya juga wajib. Tidak boleh dikorupsi. Nah, dikurangi. Walau dol, kadang-kadang mergo nafase ndek. Ya, cek gak sama pedot, doe di korupsi panjangnya. Walau doli. Nah, ini apa namanya? Salah ya secara bacaan. Tapi kalau panjang pendek itu kesalahannya masuk dalam kesalahan khofi. Kalau tasdid itu masuk dalam kesalahan jali. Jadi huruf di tasdid kok syiddah gak dibaca. Salahnya itu masuk salah jali. Kemarin salah jali sudah saya sampaikan, salah jali adalah kesalahan dalam membaca huruf yang sampai merubah makna. Kalau khafi itu kesalahan dalam baca yang tidak sampai merubah makna. Makanya syiddah di sini itu bahkan disebutkan supaya tidak sampai terjadi merubah makna. Jadi walau dhalin. Jadi sarang-sarang tarik nafas dulu sebab panjang nih. Walau dhalin. Monggo. Walau dhalin. Kalau pengen semerap nek dibaca ket mulai sirata. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Monggo. Sirat Pak Puji mbak Andeng pinten loh. Satu kali nafas? Iya. Alhamdulillah. Oh, mau nafasnya berarti. Mas Ziyad mangsa nafasan nah.
Tak pedot ping papat. Soalnya dawa nih. Tenggene Quran itu kan memang ada tanda tapi tanda wasol lam alif. Lam alif itu la waqfafi, tidak boleh berhenti di situ. Lek misalnya gak kuat, nah yang kemarin itu diputus, kemudian ibtida, waqaf, kemudian ibtida diulangi. Misal, siratal ladzina an'amta alaihim. Soalnya nafasnya hanya sampai di situ. Tidak apa-apa, berhenti saja. Kemudian diulang lagi. An'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Lek gak kuat lagi, yuk nanti berhenti lagi, diulang lagi. Misalkan an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Diulang ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Begitu. Niku cara tajwide ngoten, kaidah tajwid. Kadang-kadang napa kurang memahami kaidah tajwid, berhenti tanpa diulang. Siratal ladzina an'amta alaihim, berhenti tanpa diulang. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tuh. Walaupun sholatnya itu sholat sendiri, tapi nak sholat sendiri enak, soalnya posisi cepet, nomor loro gak ono wong krungu. Tapi nek pas wae jamaah dadi imam, iki resiko. Imamnya gak mungkin cepet toh, nomor loro dirungono wong akeh. Mulane nek gak sepiro fase sing aman, ngimami sholat duhur kali asar mawon ya. Aman bu. Pun jangkep 14 ya. Dalam fasal ini Fatihah itu jumlah syiddahnya atau tasydidnya ada 14. Dan itu wajib dibaca sebagai bentuk napa? Mura'atu tasydidatiha. Ada pertanyaan? Nggih, monggo. Iya, ada memang. Lah, tergantung yang dianut. Di antaranya mungkin seingat saya nggih, itu madzhab Imam Malik. Dan di Sabah juga begitu. Kenapa? Karena uh, ada yang mengatakan Fatihah itu kan 7 ayat itu sepakat. Yang berbeda itu ketika menghitung 7 ayatnya. Kalau menghitung Bismillah sebagai ayat, berarti jangkep pitune alaihim itu terus begitu. Siratal ladzina an'amta alaihim. Itu harus terus. Kalau yang berpendapat Bismillah merupakan ayat dari Al-Fatihah. Kalau yang berpendapat Bismillah dalam Fatihah itu bukan termasuk ayat, tetapi bersepakat bahwa Fatihah itu 7 ayat, maka ayat yang ketujuhnya adalah ghairil maghdubi alaihim. Begitu. Mana yang dipakai? Ya kalau penjenengan mengikuti madhab yang mengatakan bahwa tadi itu ghairil maghdubi alaihim sebagai ayat tersendiri, ya enggak apa-apa. Itu justru malah bagus berhenti di situ karena berhenti pada ayat. Rasulullah itu mencontohkan ketika baca Al-Quran itu berhentinya ayatan fa ayatan. Berhentinya itu pada setiap ayat. Jadi kalau misalkan ada itu kan dalam surat Al-Baqarah yang terakhir itu, satu ayat yang panjang itu loh. Itu Rasulullah ya berhentinya mulai awal sama ayat terakhir, sama apa kalimat terakhir dalam ayat itu. Lek kita tak jamin gak ono sing kuat. Karena ada di Al-Baqarah ya masih ada. Itu kan ono terakhir itu. Sing bab masalah utang gitu loh.
Itu kan tahu panjang itu. Lah tadi kembali, jadi kalau memang memakai pendapat yang memang itu sebagai ayat boleh. Tapi kalau pada umumnya dan mungkin juga mayoritas bahasanya jumhur ulama berpendapat bahwa Bismillah itu merupakan bagian dari Fatihah. Maka kaidahnya ya tadi itu mulai sirotol ladina sampai waladolin itu satu ayat. Ngaten ya? Ah, ah. Ada lagi. Oh. Oke. Okay. Ya. Napa ya napa? Allah. Oh, wabar nggih. Kano kafe nggih. Oh, kafnya kurang. Nggih. Bahwa takbir yang seperti itu tidak sah gitu ya. Ah, menyikapi seperti itu, keadaan seperti itu bagaimana? Kalau saya yang pertama husnudon terhadap imam tadi itu pada dasarnya ingin membaca kalimat takbir itu dengan sempurna, tapi karena keterbatasan sehingga jadinya seperti itu. Memang begini Pak Puji, ketika kita sudah belajar belajar sungguh-sungguh dan lain sebagainya, tapi hasilnya masih belum sempurna, itu nanti jatuhnya dimakfu sama Allah. Kata jenengan ngeten iki. Ini kan dalam rangka belajar. Wes belajar sungguh-sungguh, nggak waktu maca Fatihah, bau walak balik sih gurung fase ae. Lho apa berarti salatku kok yo gak sah toh? Kalau memang sudah ada niatan belajar sungguh-sungguh dan masih belum maksimal, itu nanti insya Allah dimakfu sama Allah. Jadi ketika kita mengetahui ada gerakan imam, bacaan imam pada kita berjamaah, itu kok tidak benar, ya, bukan kurang benar, kok tidak benar. Pertama yang harus kita tanamkan adalah husnudzon. Oh, saya yakin beliaunya sudah belajar dan nopo itu bacaan yang dibaca tadi itu walaupun salah itu sudah maksimal mentok bisa. Itu yang pertama. Terus apakah ketika kita sudah husnudzon itu kemudian terus mengikuti uh, sholat yang tadi itu batal sholat kita kalau kita husnudzon tidak. Tuh, itu tidak. Nek jenengan mantep mantep husnudzonnya. Tapi kalau jenengan tidak mantep, wis husnudzon kok sing terbayang wis gak sah iki, gak sah, gak sah. Kalau imam jenengan yakini tidak sah, kemudian sampai masih terus mengikuti, maka sama dengan kita mengikut kepada imam yang sholatnya tidak sah. Bagaimana hukumnya? Bagaimana hukumnya? Ya, sholat kita ikut tidak sah. Apa yang harus dilakukan? Mufaroko. Mufaroko itu kita memisahkan diri. Mufaroko namanya, memisahkan diri. Memisahkan diri, ya sebenarnya kita sudah tidak ikut berjamaah atau kita buat jamaah sendiri. Jadi begitu Pak Jing. Jadi pertama yang kita lakukan untuk menyikapi imam yang mungkin kita anggap kurang benar baik gerakannya maupunnya, kita husnudzon saja. Nek wis husnudzon, sik gak mantep wis gak yakin, ya sudah, mufaraqah langkah yang kedua. Tuh nggih. Ngaten. Kali nek 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 kita nopo nggih, istilahnya itu kuadil, imam itu pokok harus ini. Nggih nek tenggene masjid-masjid besar. Kadang-kadang nggih langgar. Kadang-kadang nggih musala sing nggih kampung-kampung iku wah sing anu sian.
Alhamdulillahirabbil ngalamin iki yo sing akeh. Lah iku lah piye terus nek gak sah kabeh gitu. Wis kusnudon ae. Memang mampune sakmono. Mulane Pak, nyuwun sewu, sing ngerti-ngerti, mumpung niki tenggene masjid, kan nggih ngaji punan. Itu nek wis lingkup sendiri kan enak. Iso napa musyawarah. Imam pun itu juga ada ketentuannya. Siapa yang paling berhak untuk menjadi imam sholat? Yaitu ayyuk akra'uhum Qur'anan. Ya ummu ahadum ini bulughul maram nih. Ya ummu ahadukum akra'uhum Qur'anan. Sing paling utama sing berhak dadi imam itu adalah akra'uhum Qur'anan. Sing bacaan Qur'ane paling fasih. Ono sing ngarani akram Qur'anan itu ai afhamuhum fikhan. Sing ilmu fikihne iku luwe dalam. Sing luwe menguasai bab masalah fikih. Terus mantun ngoten, nek misale didoleki di antara jamaah iki, oh bacaane padha-padha wis padha kabeh lah. Tidak ada yang unggul satu di antara yang lain, wis padha ae. Nek wis ngono, mana yang lebih utama? Ya tadi afqahum fikhan. Di antara misalnya Pak Puji ambek Mas Yati iki padha fasih iki Qur'ane. Endi sing luwih utama? Didelok. Endi sing luwih mantep fikine? Oh, padha iki ya. Padha mantepe fikine wisan. Padha ngalime. Nek wis ngoten Qur'ane padha, fikine padha, endi sing luwih utama? Akbaruhum sinan, endi sing luwih tuwek? Umure sing luwih tuwek endi? Nek wis luwih tuwek berarti iki wis kacek, mesti kacek, gak mungkin podo wong duduk saudara kembar ya mesti kacek wisan. Lah akbarum sinan endi sing luwih tuwek? Nah nek wis ngono luwih tuwek endi Mas Ziyad ya. Nah ya Mas Ziyad berarti sing luwih utama wisan. Iku ditelok ngono. Ana enten anu nih Pak, enten prosedur bahasa. Jadi imam lah iku enten prosedure. Tenggene Bulughul Maram jenengan buka dawuh Kanjeng Nabi. Pertama endi sing luwih fasih Qur'ane, sing nomor kali endi sing luwih paham agamae utawa fikine, sing nomor telu endi sing luwih tuwek, endi sing luwih sepuh. Niki nggih. Dadi ngoten. Iki nek wis dalam satu lingkup, nek wis nggo njopo ya kita makmuman lillahi taala. Oh, nenten malih? Nek mboten kula lanjut. Sak fasal kas nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Fasal yusannu disunahkan raf'ul yadaini mengangkat kedua tangan fi arba'ati mawadi'ah dibaca fathah mawadi'ah walaupun mudhof ilaih. Kenapa? Karena mawadi'ah ini adalah isim ghairu munsharif. Disunahkan mengangkat kedua tangan ketika sholat atau di dalam sholat fi arba'ati mawadiyah, di 4 tempat. Kapan saja? Yang pertama inda takbiratil ihrami, yaitu pada saat takbiratul ihram. Nah, pasal ini menjelaskan tentang disunnahkannya mengangkat kedua tangan. Jadi hukumnya sunnah. Dan kesunahan di sini masuk pada sunnah hayat. Di dalam sholat kan ada sunnah hayat, ada sunnah abad. Apa sunnah hayat, apa sunnah abad? Sunnah hayat itu lek kapan tidak dilakukan, itu tidak disunahkan melakukan sujud sahwi. Lek sunnah abad kapan tidak dilakukan, itu disunahkan untuk melakukan sujud sahwi. Nih hayat dan abad. Lah, mengangkat kedua tangan ini masuk pada sunnah hayat. Itu ada di 4 tempat, hanya di 4 tempat. Selain itu tidak disunahkan. Lek selain 4 tempat ini, Pak, kok mengangkat kedua tangan iku padha karo nambahi gerakan sholat. Makanya perlu nih disejekno dalam satu pasal tersendiri itu ya hati-hati. Jadi nek kepingin ngangkat tangan, yo 4 tempat ini aja. Selain 4 tempat jangan. Kenapa? Karena nek selain 4 tempat kok ngangkat tangan,
iku padha karo nambahi gerakan salat. Resikune napa? Ya batal. Napa mawon? 4 itu yang pertama inda takbiratul ihram, pada saat takbiratul ihram. Jadi pada saat itu berarti bersamaan. Di takbir pertama itu takbiratul ihram, ternyata itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Mengangkat tangannya itu. Jadi Allah begini. Nah, kaifiat itu tata cara mengangkat tangannya itu disejarakan dengan mangkiben, pundak dua gini, sejajar. Dan telapak tangannya itu menghadap kiblat. Jadi sejajar ini. Allah. Tidak di atas telinga, Allah, betul. Atau di bawah mangkiben, di bawah pundak. Jadi begini, tidak. Jadi mboten begini, nggih mboten begini. Tapi sering ini, di atas sedikit. Allah. Ini. Allahu Akbar. Oke. Tapi saiki umpomo kok misalnya gak sesuai, ya tidak pengaruh dengan batal dan tidak nasolah. Kok umpomo ya Pak, niku versinya lain. Allah, versinya lain. Apa pengaruh ndek nggone sah kerja salat boten karena masuk di sunnah. Allah wis ngene barang diputer-puter barang. Apa pengaruh? Lho nek puterane iku mangkok bauannya cara madzhab Syafi'i ya batal, Pak. Itu menambah gerakan ya. Allah ciloro telu papat piro wisane? Ya batal. Makanya ya wis sing wajar aja, sing wajar. Allah. Jadi yang pertama mengangkat tangan itu ketika atau pada saat takbiratul ihram. Yang pertama. Yang kedua wa indar ruku. Ketika ruku atau maksudnya ketika turun untuk melakukan ruku. Jadi kalau mau melakukan ruku pas mau turun itu disunahkan mengangkat tangan terlebih dahulu. Allahu Akbar. Tuh pada saat itu yang kedua. Wa indal i'tidal, dan pada saat i'tidal bangun dari ruku. Sami'allahu liman hamidah. Kemudian yang keempat wa indal qiyam minat tasyahudil awali, dan ketika bangun dari tasyahud awal. Nek dari tasyahud awal berarti sholat yang dilakukan itu ada dua tasyahud, yaitu tasyahud awal dan tasyahud akhir. Cek gak keliru, engko lang tasyahud akhir. Mari tasyahud akhir ngadeg maneh, nggih pun bar salate. Yang dimaksud niki tasyahud awal. Nggih napa? Ya selain salat subuh lah, Pak. Kan selain salat subuh kan nek salat subuh kan hanya ada satu tasyahud, yaitu tasyahud akhir. Nek selain salat subuh ada dua tasyahud, tasyahud awal dan tasyahud akhir. Nah, yang dimaksud di sini yang disunahkan mengatakan itu setelah bangun dari tasyahud awal. Nek misalnya salat maghrib, ya ketika mau melakukan rokaat yang ketiga, ya sama sholat asar, zuhur ya mau melakukan sholat rakaat yang ketiga. Sing gak oleh itu Pak. Itu kalau bukan bangun dari tasyahud. Misalnya apa? Bangun dari sujud untuk melakukan rakaat yang kedua misalnya. Kita mari sujud, gitu. Terus mau melakukan rakaat yang kedua, bangun. Iku kadang-kadang, kadang. Iku orang sing mengangkat tangan. Utawa dari rokaat ketiga ke rokaat yang keempat, bangun dari sujud nih, iku kadang itu ada sing mengangkat tangan. Loh, berarti nek wis seperti itu sama dengan menambahi gerakan sholat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Iya, benar. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma lakal hamdu laikal mustaka wa antal musta'an. La haula wa la quwata illa billahil azim. Allahumma ya fattahu ya alimu iftah qulubana futuhal arifin
warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa jamilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.